Karena orang lain pernah merasakan itu dan merasa oh udah memang habitnya dia begitu, ya udah gitu. Gue jadi kayak ngerasa oh jadi lebih plong aja. Bikin grup WhatsApp nggak buat gitu? Enggak. Lo bikin? Enggak. Oh, gitu. Halo kawan puan, balik lagi di konten Oh, gitu. Bareng gue Santi Guar. Gue Julia. Dan gue Dika. dan kali ini kita mau membahas tentang mental health. Ya. Kita bukan berarti di sini semuanya mengalami kegangguan mental ya. Dan kami di sini berbicara sebagai manusia awam aja ya. Manusia awam. Gue pernah banget merasa mental gue terganggu di saat gue mendapatkan perlakuan kasar dari salah satu atasan gue. Oke. Yang menurut gue udah di luar batas kewajaran bahasa ya, language-nya menurut gue terlalu kasar sehingga membuat gue waktu itu cukup insecure dengan diri gue sendiri. Gue bisa waktu itu kayak orang ketakutan dengar notifikasi WhatsApp. Menurut gue suatu hari gue di-judge di depan orang banyak tanpa tahu backgroundnya, terus kemudian mengeluarkan kata-kata kebun binatang dan lain-lain lah. Kemudian ngejudge lo gimana sih kok nggak becus banget bla gini, dan di depan orang banyak gitu menurut gue. Hanya karena dianggap gue tidak merespon itu secara cepat, nggak fast respon gitu. Sehingga itu membuat mental gue kena, jadinya gue setiap kali lihat WhatsApp gue harus lihat jangan-jangan dia lagi nih. Tapi lama-kelamaan gue berpikir bahwa ya memang habitnya begitu ternyata gitu. Bukan kesalahan ada di gue, tapi ternyata itu tidak terjadi sama gue. Tapi ya itu, kalau bilang gue pernah apa enggak, yang paling membekas ya itu sampai sekarang. Dan itu jadi pelajaran banget buat gue untuk bagaimana gue memperlakukan rekan-rekan kerja gue sendiri sih. Tapi waktu lo ngerasakan itu lo sampai seek professional help nggak? Atau kayak ya udah let it flow aja? Oh, gue sampai ngomong ke banyak orang. Maksudnya gue akhirnya membuat pengakuan dosa lah ya kalau di Katolik kan ya. Maksudnya pengakuan dosa dalam artian kata gue bener nggak sih salah? Gue harus cari afirmasi gitu kak. Jangan-jangan bukan. Terus mostly orang ngomong enggak kok, memang tipikalnya dia begitu gitu. Orang tipikalnya dia begitu dan lo harus mulai terbiasa dengan itu gitu. Dan lo jadi nggak sendiri gitu ya ngerasanya kan, karena orang lain juga ngerasa. Karena orang lain pernah merasakan itu dan merasa oh udah memang habitnya dia begitu, ya udah gitu. Gue jadi kayak ngerasa oh jadi lebih plong aja. Bikin grup WhatsApp nggak buat gitu? Enggak. Lo bikin? Enggak. Gue baru banget nih kemarin tahun lalu, Desember, November, September gitu ya, Oktober. Itu gue udah momen-momen dimana mental gue udah acak adul lah di kepala gue ini. Karena gue selain bekerja dan memang waktu itu lagi sibuk-sibuknya banget kan. Ditambah gue juga ikutan komunitas di luar sana. Gitu, komunitas dimana lo tau sendiri kalau komunitas kita nggak dibayar kan. Tapi kerjaan lo kayak kerja beneran gitu. Jadi gue nggak bisa menyeimbangkan itu keduanya akhirnya gue stres sendiri. Masuk rumah sakit di bulan September, masuk rumah sakit di bulan Oktober, November, Desember, pokoknya bolak-balik. Karena punya asuransi nggak? ada dong asuransi dari apa sih? Iya itu deh. ada sampai habis tuh plafonnya, benar-benar gue peras sampai habis itu kan. Nah akhirnya nggak sembuh-sembuh juga di bulan Desember gue izin ya sama bos gue, bilang kayak bos, please banget ini tanggal 31 Desember gue ingat banget, gue nelpon, bos boleh nggak gue izin pulang kampung, gitu kan. Berapa lama? 1 bulan. Kenapa? Lagi bad mood gue di sini, gue bilang gitu kan. Oh yaudah boleh gitu kan. Akhirnya gue pulang tuh selama sebulan di rumah, 2 bulan gue di rumah itu lambung gue masih bermasalah ya. Jadi kan kalau psikosomatik itu ke lambung ya. Iya betul. Nah lambung gue masih bermasalah, udah 2 minggu terakhir gue di rumah sebelum gue balik ke Jakarta tuh udah sehat tuh. Nah nyampe sini begitu gue dihajar dengan kenyataan komunitas gue itu dan pekerjaan gue lagi, baru 1 minggu gue langsung mimisan sambil kerja. Itu kayak yang tiba-tiba kok bau besi kan? Darah kan bau besi. Oh gitu. Kok bau besi dalam hati gue. Tiba-tiba ada netes gini terus lagi kerja kayak tiba-tiba nangis sendiri. Gitu. Tapi sekarang udah merasa baikan. Sekarang gue ke kantor
gue nggak pernah pendam lagi emosi gue. Jadi kalau misalnya gue marah di tempat gitu. Oh gitu. Kayak misalnya ada orang kan lambat kerjanya. Dulu tuh kayak yang bisa nggak kerjanya agak cepet dikit ya, gini-gini. Sekarang kayak lu bisa lebih cepet nggak? Gitu. Jangan-jangan lu yang marahin Arya? Hah? Lu yang marahin Arya? Sebenarnya related sih. Kalau gue sih lebih karena itu kejadian yang udah banyak dan bertumpuk. Gue tuh jadi kayak kebiasa di keluarga gue sendiri kayak udah ngapain sih, nggak usah nangis lah, ngapain sih, kayak kebiasa untuk mendem emosi sampai akhirnya di tahun lalu itu udah parah banget. Gue udah bener-bener ibaratnya tuh kayak yang senggol bacok. Bahkan orang tua gue nanya, padahal kan orang tua kita nggak tahu soal gadget, itu kan hal yang wajar ya, udah beda, zamannya udah jauh banget. Itu nanya soal ini gimana, itu gue kayak yang masa gitu aja nggak bisa sih, gue sampai yang kayak gitu. Karena gue ngerasa kayak ini kayaknya ada yang salah nih di diri gue, karena itu udah hal yang gak wajar. Kalau gue lagi waras ya mikirnya kayak gitu tuh. Sampai akhirnya ya udah gue beraniin diri untuk ke profesional. Psikiater. Iya. Mungkin agak mirip ya, jadi masalah itu tuh sebenarnya nggak terlalu besar, tapi karena udah numpuk tuh jadi banyak. Nah, awalnya tuh sebelum gue 25 ya, itu tuh ada yang bilang kan, lu bakal quarter life crisis gitu kan. Gue kayak, masa sih, kayaknya gue fine-fine aja. Tapi di gue terjadi sih. Dan temen-temen gue juga banyak yang ternyata ngalamin itu, meskipun cowok juga ya, jadi maupun cewek maupun cowok tetap ngalamin quarter life crisis dan itu normal gitu loh. Sampai banyak yang kayak deaktif Instagram gitu kan, kayak tiba-tiba namanya mau di-tag udah nggak ada gitu. Profile picture-nya jadi abu-abu. Jadi nggak ada foto gitu. Nah itu Postnya hilang semua. Sebenarnya kalau gue sih nggak ada yang beneran gede banget ya masalahnya, tapi karena waktu pandemi terus gue tuh orangnya ekstrovert gitu ya, jadi mendapatkan energi dari bertemu orang. Jadi pas pandemi dan WFH full, itu cuman di kamar kosan doang, ngeliat tembok setiap hari tuh kayak gue ngerasa udah nggak punya temen sih. Stres banget. Stres banget. Lonely. Lonely padahal punya temen sih, cuman kayak nggak bisa kemana-mana kan. Dan itu beneran kayak pas kerjaan lagi banyak, bos lagi rewel mungkin gitu kan. Terus apalagi pacar gue tuh kayak nggak peka gitu loh, mungkin di saat dia juga lagi banyak kerjaan, terus pas gue ngeluh gitu kan, aku gini, dia tuh kayak ya udah sabar aja, maksudnya mendapatkan jawaban yang mungkin saat itu tidak gue harapkan gitu. Jadi akhirnya kayak hidup gue kayak mungkin udah tidak berharga gitu, suka ngerasa kayak gitu sih. Tapi ya guys, dari permasalahan kesehatan mental yang pernah gue alami, atau apapun itulah yang mengakibatkan gue demotivasi, terus kemudian tadi merasa lonely, sebaik-baiknya terapi adalah speak up sih. Benar. Ngomong sama orang yang lo anggap percaya dan lo nyaman gitu. Benar. Dan dia mau dengerin gitu loh. Betul. Jadi sampai kita kelar dulu baru dia Dan cara Kasian. responnya nggak judging ya. Iya. Ya tadi gue bilang yang nyaman ya, yang lo anggap nyaman lah. Dan kalau gue ya, cara gue mengantisipasi itu, jadi setiap ada satu masalah, gue langsung ngomong sih. Jadi nggak kayak tadi kan, kalau Kak Dika kan kayak tetap dipendam gitu kan awalnya, kayak boleh nggak kayak gini. Kalau gue sih tetap berusaha baik, tapi habis itu gue bakal jelasin. Next time bisa nggak gini. Jadi langsung keluar. Kasih solving. Dan kalau gue tuh kalau udah keluar ya udah kayak ya udah rilis, jadi nggak akan kependem-pendem juga gitu loh. Oke kawan-kawan, segitu dulu untuk bahasan Gitu. kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu juga. Jangan lupa buat nonton konten-konten para puan yang lainnya juga ya. Bye-bye. Gitu.